Suka bete nggak kalau ponsel tiba-tiba hang atau mati mendadak? Pas lagi butuh-butuhnya buat kerjaan atau komunikasi sama keluarga dan kerabat, malah ngadat. Ya udah deh, kalau kantong cekak, mau nggak mau benerin tuh ponsel ke tempat reparasi. Abis seminggu emang sih penyakitnya hilang. Yang servis info beberapa part ada yang diganti, jatuhnya agak mahal. Kayak ada yang nggak beres. Diakalin nggak ya? Ya udah, simak aja deh tayangan berikut supaya paham. Tipu daya servis ponsel pintar selengkapnya. Awas loh, jangan lengah waktu masrahin ponsel Anda untuk dioprek si tukang reparasi. Karena seorang informan bagi-bagi cerita sumbang dari bisnis ini. Ngobrol lebih dalam supaya ngerti pola kecurangannya. Itu yang kita sempat obrolin itu gimana mas, yang kemarin di handphone itu mas? Dari handphone saya itu yang tadinya saya bawa ke counter itu dalam keadaan memang sih ngeheng ya, lemot ya. Tapi tiba-tiba ada saja yang lain yang kerusakannya itu, seperti tombolnya lah gitu kan, kameranya gitu. Jadi kayaknya ada sedikit kecurangan di counter itu. Iya, itu saya harus menambah ongkosnya, jadi sejumlah part yang harus saya bayar. Penandaan kelar, saatnya dilempar ke jasa reparasi. Satu titik lokasi yang dicurigai, kami drop langsung ponsel ini dengan ngocehin keluhan yang ada. Mas, aku mau servis handphone. Ini kebetulan handphone aku mati. Ya, Kira-kira bisa nggak? nah ini pas kebetulan tutup ya. Kalau ngerjainnya besok gimana? Nanti Iya, boleh. Berapa lama? ya nanti saya kabarin aja, masnya tinggal kontak ya. Boleh. Oh ya ini ya analisanya saya sih ini kemungkinan ya di LCD-nya nanti bisa yang kena, tapi nggak tahu lah, itu analisa saya awal itu. Yo gitu. Ya coba aja, tolong diperiksa dulu. Oke. Nanti kabarin ya mas ya. Emang lagi hoki kita. Toko udah nyaris tutup, tapi masih mau menerima gawai yang kami jadikan pasien. Pengen tahu dong cara ngakalinnya? Nah, kami lacak deh jejak si teknisi ponsel. Lewat sebaran jaringan yang kami miliki, kediaman sang teknisi ponsel didapat. Yang lebih klop lagi,
ponsel yang dijadikan pesakitan nongkrong di meja kerjanya. Ya memang dasarnya teknisi beneran, cepet aja kerjanya. Satu persatu baut pengait dikendorkan. Ini kenapa mas katanya mas? Data yang punya ini mas rusaknya. Jadi kemarin katanya yang rusak itu sempat jatuh ya. Kayaknya parah juga ini jatuhnya. Jadi sampai kamera tuh lepas nih dari konektornya. Mana ini? Ini jadi tadi dibongkar langsung nggak connect ke konektor mesinnya. Jadi oh ini sama ada ini konektor lengser. Nah, parah ini. Konektor apa itu mas? Ini untuk wilayah. Jadi harusnya kan agak masuk ya. Harusnya masuk begini. Terus dia ketinggalan. Itu buat di mana itu mas? Buat di LCD-nya ya? Ya kita cek ini harus satu persatu ya. Oh ini masih bagus ini konektornya, ada 3 konektor. Itu buat konektor ke dari Baterai ke mesin ini. baterai ke mesin. Oh ini satunya putus ternyata. Ya jadi gini, baterai tegangan listriknya nggak masuk ke mesin otomatis bikin mati juga, bikin mati total. Sakitnya sebenarnya nggak serius, cuma beberapa komponen yang kendor dan jalur kelistrikan putus yang menjadikan ponsel tumbal ini ngap-ngapan. Di sini muncul hal menarik. Sang teknisi tiba-tiba nelpon pemilik ponsel dan nggak sadar ponsel jenius yang lagi diopreknya adalah milik kami. Belaga pilon, kuping kami buka lebar-lebar, ngecek ngomongin apaan nih si teknisi. Kalau menurut saya sering tak cek barusan itu ada kerusakan di bagian mesinnya Om. Kalau urusan data itu kan harus kondisi mesin nyala dulu. Nah itu ternyata di LCD-nya itu retak juga. Udah kayak tersihir, si pemilik ponsel dipaksa untuk mengiyakan ocehan sang teknisi dalam pergantian part yang dinilai rusak. Jadi mau diapain ini mas? Ini kan tadi yang lepas kan cuma sebelah situ ya. Palingan kita solder toh, disambungin biar dia kontak lagi kan. Ini kan kondisinya masih lepas, setengah nyambung setengah enggak. Jadi misalnya tegangan dari baterai sini dia nggak mau masuk ke mesinnya, jadi dia nggak bakal bisa kerja. Tadi yang ini kan nggak nyala kan? Sekarang udah, cuman itu doang. Sudah bagus ini. Oh dan normal lagi berarti ya? Ya, bisa, insya Allah bisa. Simpel banget sebenarnya. Cukup disolder bagian kelistrikan yang semula terputus, kini sudah nyambung lagi. Pertanyaan mengulik lain seputar kecurangan reparasi ponsel kami lontarkan. Mesinnya mati itu data masih bisa diselamatin nggak sih mas? Ketika mesinnya mati, benar-benar mati karena ada konsleting lah, kecemplung air lah ya kan. Selama dia nggak mau connect ke komputer, kemungkinan kecil bisa diselamatin datanya. Walaupun sebetulnya kalau ada yang putus kayak tadi masih bisa diselamatin ya? Bisa, kalau cuma rusaknya sepele kayak yang barusan ini kan, masih bisa nanti datanya diselamatin. Biasanya apalagi mas yang sering kejadian tuh apa ya mas ya? Kalau dari ini ya sudut pandang teknisi nih, misal kayak ada yang rusak yang lain harus ganti IC lah. Apalagi IC itu kan paling sering dimanfaatin para reparasi untuk menarik keuntungan lebih banyak. Statement yang amat mengejutkan. Tapi kalau dilihat-lihat ada kecocokan saat dirinya memaksa si pemilik ponsel ini lewat obrolan di telepon beberapa saat lalu. Dan kowe iki dimanfaatkan kowe iki ora ngerti. Jadi
Jadi ini live dari MMCell yang terkait CCTV para suhu yang terhormat, bersama Mas Sigit pemilik MMCell dengan Mbak Sinten Mbak? Saya istrinya. Oh, Mbak Tuti istrinya MMCell. Kita ke konter aja, ya, konter aja. Silakan yang jika ada yang mau ditanyakan nanti suhu ketik aja ya. Nah ini konternya MM Solar. Mau Jumatan juga bentar lagi, jadi emang singkat aja. Silakan Mas, kronologinya seperti apa Mbak tadi Mbak, monggo Mbak, kronologi sebenarnya. Jadi pas itu sebenarnya saya pas di atas, saya nggak tahu pas datang itu kan masih gate di sini itu ada datang orang, atau Mas itu tuh pelanggan sebenarnya, dia tuh cuman biasanya itu beli pulsa, terus apa izin. Tetangga juga, cuman tetangga desa minta izin mau pinjam tempat, mau bikin konten YouTube, sama sekali nggak jelasin mau buat apa, katanya cuma mau buat konten YouTube aja. Yang pinjam cuma segini katanya. Yang dipinjam cuma sebagian gini, nggak tahu sama sekali kalau videonya tuh seperti apa jadinya, itu kita nggak tahu. Misalnya dia udah jadi Mas videonya seperti ini gitu, sama sekali nggak melihatkan gitu loh. Cuman di sini kan dia pura-pura memperbaiki HP kayak gitu, terus Mas kitanya itu ngapa videonya apa, ini video memperbaiki HP kok Mas kayak gitu. Jadi Mas kita sama sekali nggak tahu gitu loh hasil finalnya itu seperti apa. Cuma dia itu kesini katanya mau pinjam tempat buat bikin konten, lah kepikirannya itu kontennya itu mau buat 17 Agustus kayak gitu, buat di kamu kayak kalau di Jember ini kan biasanya setiap 17-an juga ada kayak gitu. Oh, berarti memang dari pihak SCTV atau pihak yang meminjam tempat ini nggak konfirmasi? Nggak konfirmasi, nggak ada sutradara, cuma ngomong kalau pinjam tempat. Lagian tempat kita itu cuma jual pulsa, data, sama drilling kayak gini, sama sekali nggak nerima servisan. Oh, berarti servisan. Tempat ini sama sekali tidak menerima servisan ya Mbak ya Mas? Servisan belas nih, jaringan presannya kita itu malah konsentrasinya itu ke gerai drilling ini loh. Oh ya ini. Terus tapi kan ada konternya, emang konternya udah dari dulu, tapi jual pulsa, data kayak gitu. Kalau servisan kita nggak pernah ngerjain sendiri. Oh ya iya. Misalnya ada orang saya cuma 1-2 itu pun mungkin sebulan sekali, atau yang gampang-gampang kayak gitu kita kasih ke teman kita. Oh iya iya. Baru kasih sana. Jadi memang udah nggak ngerjain servis lama banget Mas. dari SCTV sama sekali nggak ada briefing, nggak konfirmasi, jadi Nggak ada surat, nggak ada apa-apa tahunya, cuma nyuting aja. hanya nyuting, minta izin nyuting karena tetangga, jadi Mas Sigit sama Mbak Tuti tadi memberikan izin karena sudah karena kenal tetangga. Karena tetangga kan nggak enak. Jadi kan nggak enak juga kalau ditolak, langganan juga atau di sini. Dengan izinnya tadi ke sini mau buat konten YouTube gitu aja, konten YouTube. Nggak ngomong kalau konten apa kayak gitu, apalagi ada surat izin. Ya kita tahunya cuma konten-konten biasa lah, kecil-kecilan, nggak nyampe kayak gini itu loh Mas. Oh iya. Bayangannya ya Mas. Langsung pulang juga, nggak ngasih tahu kayak apa hasilnya, juga nggak ngasih tahu. Hasilnya juga nggak kasih tahu. Diupload kemana juga nggak tahu. Nggak tahu, ini saja Kita belum tahunya melihat. malah dari WA pas tidur, bangun tidur itu, banyak WA masuk. Iya. Maksudnya tuh Mas Sigit ini sebenarnya korban. Iya benar. Dimanfaatkan banget dia itu, kalau misalnya kalau kayak gitu ya nggak mungkin lah mau apa nama konternya itu
terlihat gitu kan. Iya. Kayak bunuh diri kan mas namanya. Iya, benar. Kan sak goblok-gobloknya tonton ya pasti nggak mau toh kalau misalnya tahu. Mas Sigit sama sekali nggak tahu. Ya, jadi teman-teman yang jika ada yang mau ditanyakan lagi, langsung aja diketik di bawah. Mau ditanyakan apa lagi biar jelas ya teman-teman. Mbak Tuti sama Mas Sigit siap menjawab dan siap klarifikasi, dan mohon maaf atas kelalaian ini juga. Mohon maaf atas kelalaian ini. Jadi bisa dipastikan 100% MM Cell ini adalah korban teman-teman. Adalah korban. Jadi rekaman digital ini membuktikan kesaksiannya dari Mbak Tuti dan Mas Sigit sebagai pemilik yang sama sekali tidak ada konfirmasi, tidak ada diberikan konsep, tidak ada dibahas briefing atau apapun, hanya minta izin tempat sewa dari bagian sini sampai sini. Sepeser pun aja nggak ngasih juga karena emang dia tuh katanya kita pikirin juga dia cuma bikin konten kecil-kecil gitu loh yang buat kampungnya dia. Gitu. Jadi loh, kayak kita mensupport aja kalau misalnya mau bikin konten buat 17 Agustus apa gimana, mau bikin film pendek atau gimana gitu. Iya. Jadi belas sama sekali kita nggak komersialin atau gimana, ya istilahnya membantu tangga gitu loh. Nggak bersuuzon juga, nggak berpikiran jelek-jelek itu loh, pikirannya bagus-bagus aja. Anak muda mau bikin film pendek atau konten gitu. Tidak ada kontrak juga ya, tanda tangan seperti itu nggak ada. Itu nggak ada ya Mas. Cuma nunut gitu loh. Langsung pulang. Ini ada yang nanya dari Mas Rio Jol, teknisinya mana? Teknisinya atas nama siapa? Yang kemarin yang di videoin Mbak. Itu bukan teknisi ya? Nggak tahu kalau teknisinya nggak tahu tuh. Cuma kurang tetangga sebelah kok mas. Tapi posisinya dia teknisi atau suatu nggak tahu. Oh iya. Jadi teknisinya itu Mas Rio, itu teknisinya dari pihak MMCell juga nggak tahu itu teknisi atau enggak. Jadi itu yang di video itu adalah 100% tetangga. 100% itu tetangga. Nah, jadi tetangga itu minta izin ke Mas Sigit ini untuk ngeliput video. Nah, teknisinya saat ini nanti akan ada janji mau ketemu selesai Jumatan ya Mas ya. Iya. Sama teknisinya juga, yang bukan teknisi ya teman-teman, bisa dibilang oknum yang melakukan video ini. Konternya disewa untuk buat konten, dibayar apa tidak? Tidak dibayar sama sekali, Mas. Tidak dibayar sama sekali. Jadi ini memang tidak tahu mengetahui. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Dian, konter ini hanya dimanfaatkan oleh pihak SCTV. Hanya dimanfaatkan oleh pihak SCTV. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya benar Mas Aska, kalau Mas Sigit sama Mbak Tuti ini adalah korban. Jadi teman-teman yang lihat video ini, stop untuk WA secara pribadi dengan Mas Sigit ya Mas, karena Mas Sigit itu juga terganggu ya teman-teman dengan WA-nya teman-teman. Mungkin ada yang kirim WA marah-marah atau seperti apa gitu ya teman-teman. Sudah diklarifikasi Mas Erik, sudah diklarifikasi, nanti bisa diputar lagi videonya dari awal. Tinggal diputar lagi videonya dari awal. Nah. Oke, saya rasa jelas. Saya rasa jelas ya teman-teman. Ini 135 orang yang menonton, sekarang sudah 137. Mungkin teman-teman bisa sebarkan ke tempat lain sama jenderal-jenderal atau admin-admin komunitas. Monggo silakan dilanjutkan. Saya sebagai tetangga dan selaku teknisi juga di area Sleman, Yogyakarta ya, hanya bisa membantu seperti ini ya teman-teman. Mas Aldo kenapa nggak nanya kok bisa begitu? Diputar lagi ya Mas videonya dari awal, live ini nanti diputar lagi dari awal. Saya rasa Mbak Tuti dengan Mas Sigit sudah menjelaskan sangat-sangat jelas.
Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Ini dari MMCell. Saya rasa cukup ya, teman-teman. Oke, sudah jelas semua, tidak ada kesalahpahaman lagi di antara kita, teman-teman. Terima kasih. Saya juga mau lanjut Jumatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal berapa ya, kurang lebih ya sebulan yang lalu itu kenal beliau dari om saya. Jadi om saya itu memang merekomendasikan saya, ya teknisi bisa juga, tapi saya tidak melabeli diri saya sendiri itu sebagai profesi teknisi ponsel. Jadi saya sudah blok sama pihak media yang meliput itu untuk menjabarkan bahwa profesi saya sebenarnya adalah elektromedis. Cuman itu jadi hobi saya memang dari dulu, sejak kurang lebih 6 tahun lah, 6 tahun yang lalu. Terus selanjutnya itu setelah jalan perkenalan, ada beberapa pihak, 3 pihak, itu satu mungkin perantara, saya kurang tahu dia ditugaskan untuk apa dari pihak CTV, cuman dia itu perantara yang memperkenalkan saya dengan pihak yang meliput. Yang kedua ada mungkin sutradaranya, bisa dibilang sutradaranya. Yang satunya itu sopir, dan itu juga ikut berperan di situ. Untuk awalnya itu kita nggak ada perjanjian apapun ya, jadi saya tanda tangan itu nggak ada. Jadi saya pikir, saya tahu tujuan mereka, oh ini settingan bakalan gitu kan. Cuman tak ikutin alurnya. Harapan saya apa, tak ikutin alurnya. Saya tahu ada organisasi asosiasi yang teknisi ponsel itu cukup besar, jadi semisal mereka bermain-main itu pun bakal berdampak buat mereka gitu loh. Harapan saya apa, dari sebelumnya saya sempat melihat beberapa hasil dari liputan mereka tentang konten yang mereka buat itu. Jadi konten itu saya lihat bengkel nakal gitu ya, cuman mungkin sebelumnya juga pernah borak juga, itu sempat ribut-ribut lah. Terus ada yang bengkel nakal itu pun nggak bisa diusut, jadi video sampai sekarang masih. Dan saya kasihan sama beliau yang dijadikan peran itu. Saya sepakat dengan ada asosiasi ini yang sempat saat itu datang ke rumah pun saya sepakat untuk ikut membantu menggugat. Insya Allah saya mensupport, membantu. Untuk selanjutnya tadi sampai di situ saya nggak ada perjanjian untuk honor sebagai narasumber, tapi saya tahu kalau honor narasumber itu pasti ada tarif tertentu, tergantung tingkatan mereka itu seperti apa. Saya tahu, cuman oke lah, nggak apa-apa, tak ikutin alurnya mereka, biar mereka yang istilahnya ingin membuat konten yang sampai ada kekeliruan dari hasil yang mereka buat, itu bisa saya bongkar juga di situ. Dan alhamdulillah jalan itu selesai. Terus sempat juga ada masalah izin ke counter Mas Sigit ya, itu saya juga benar-benar nggak tahu, sama kayak Mas Sigit. Jadi yang saya tahu dari mereka, jadi ya hampir sama. Jadi salah satu dari itu yang perantara itu datang ke sebelum H-1 itu datang ke tempat Mas Sigit, dan saya itu cuma diinfokan, Mas mohon maaf, saya bilang ke mereka, Mas mohon maaf, saya itu jujur ya, saya karena memang ini bukan profesi saya itu nggak punya counter gitu kan. Saya pun counter pun istilahnya bantu tetangga yang minta tolong. Jadi alasan penting aku rugi spare part gitu kan, ikut dandani. Istilahnya aku belajar pun autodidak itu cuman ya autodidak itu dari awal ya cuman main-main HP kayak hobi lah. Soalnya orang elektro pasti iseng ya, pasti iseng itu. Kayak yang lain lah, benerin laptop itu bisa juga dari iseng. Terus untuk selanjutnya itu pas dari Mas Sigit, dia dimintai izin H-1, terus H-2 itu langsung bilang ke saya, Mas saya dapat ada counter di sana. Aku juga rodok ngerti, rodok kenal gitu kan.
sopo Jundani sama ngerti Mas Sigit kok aku gitu kan. Ya ngerti kan soalnya Mas Sigit juga pernah punya karyawan tetangga saya juga, bahkan sempat ada hajatan pun ikut datang juga, jadi otomatis tahu gitu. Ya aku derek mawon Mas kula tak ikutin alur mereka yang mau mereka set itu bagaimana, dan setelah itu klik ke situ datang langsung. Jadi yang nembusin ke Mas Sigit untuk tujuannya apa itu ada pihak satu itu ya Mas ya, yang ngomong bla 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 bla, ini nanti kita gini-gini mau begini ini di sini sih. Nah, cuman aku main derek gitu, derek beliau. Soalnya tak ikutin alure, pokoknya tak ikutin alure. Semisal sampai orang keliruan, itu bakal fatal SCTV ini, gitu kan. Tujuanku nggak jaluk nuntut, aku bakal jaluk bayar semene. Aku kon gawe ini bayar semene, aku nggak nuntut sama sekali. Bahkan dari awal nggak ada tanda tangan kamu nanti honor dapat berapa, untuk jadi penyamaran ini dapat berapa, nggak ada. Jadi saya pun jujur ya, ini kemarin untuk yang dikasih, saya sempet pas mau pulang itu dikasih amplop juga, itu isinya nggak kurang, itu udah nggak kurang, cuma 600.000. Saya bilang cuman kenapa? Lah itu soalnya dari hasil pun juga nyangkut ke harga diri saya gitu loh. Karena saya tujuannya apa? Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi saya juga mengakui kesalahan saya di sini, karena di situ dituliskan dari pihak CTV apa teknisi profesional kan. Sedangkan itu dari wawancara, saya wawancara di tempat Mas Sigit itu selama 2-3 jam ya. 2-3 jam. Nah itu 2-3 jam, tapi yang diambil cuma kecil banget. Jadi saya menyampaikan banyak hal itu, tapi dari pihak mungkin konten kreatornya itu mengambil motong sesuatu hal yang kok malah jadi nggak ada manfaatnya gitu kan. Padahal yang saya sampaikan, saya bloko, saya itu bukan teknisi profesional, tapi saya otodidak, cuman bisa mainan ini karena memang itu hobi saya, bidang saya di elektro gitu. Saya sudah menyampaikan itu semua, cuman di situ saya kok merasa, waduh, ngelihat judulnya pun dari pertama itu saya nggak diinfo ya. Saya sebenarnya sebelum mereka pulang, saya minta ke pihak ya mungkin peliputnya itu untuk menginfokan saya sebelum itu disiar, sebelum dimasukkan di media, tolong saya dikirimin dulu gitu kan, biar kita cross check gitu kan, biar kita cross check dulu. Misalnya ada kekeliruan atau salah, itu kan resiko juga buat saya sendiri, bahkan pihak yang tidak sebenarnya tahu apa-apa bisa berimbas juga. Makanya itu kekeliruan dari sana juga sama sekali nggak ada info. Tahu-tahu kebetulan pas tanggal 25 disiar pagi, saya itu ada planning ke Madiun sama temen, jadi ke Madiun langsung PP. Jadi saya belum sempat ngelihat siaran sama sekali, saya cuma lihat di YouTube, itu pun nggak full dapetnya, soalnya kayaknya cuma awalnya toh, jadi yang akhir nggak ada, itu nggak full. Terus tak lihat komentarnya, pertama cuma lihat judulnya, tak lihat judulnya itu kok loh, kok bukan dicatut oknum gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Itu saya sempat, wah ini aku kudu balik ning gone Mas Sigit, ngejak istilahnya batu, ayo Mas ini kira bener ini gitu kan. Saya merasa soalnya aku melihat ayo ora iku dhewe kan, di delok wong akeh gitu kan, ora iku dhewe didelok wong akeh. Aku niatnya setelah balik kuwi istirahat, aku baru ke Mas Sigit. Kebetulan sekali asosiasi ATPY iya ya, ATPY gerak cepat. Saya pikir itu benar-benar ini ya, apa kompak banget lah saya pikir ya, karena 2 hari itu kan, selang 2 hari udah langsung ada yang datang ke rumah dari asosiasi, dan itu saya kaget. Orang tua saya pun kayaknya kaget juga. Bapak saya itu bangunin, sopo kayak gitu kan, nggak biasanya bangunin, biasanya main didiemin, masih tidur didiemin kan. Itu aku bangunin, terus gini kok udah nih, apa ini ya kan. Terus tak tanya, oh ono mas Heri Mas Heri, dan itu saya tahu dia, Mas Heri itu dia teknisi ponsel juga, tapi
dipegang ya Mas Heri sendiri gitu kan, Batamsel di daerah tempat dekat saya, dan beliau pun menjadi mentor di BLK Sleman juga. Itu saya tahu. Sebelumnya juga saya sempat ada tanya-tanya, mau Mas ada bukaan BLK kapan gitu kan, cuman tahu gitu, belum sempat ngobrol sama beliau. Cuman saya tahu, terus akhirnya gitu Mas, ketoknya aku ya sepakat Mas, nek ono istilah asosiasi teko arep istilahnya gugat iki, walaupun kita belum ono titik terang bisa atau enggak gitu kan, belum bisa seperti Mas Sumantri katakan. Jadi saya pokoknya di situ saya sepakat, intinya saya di situ juga merasa di apa ya, malah tercemarkan karena mungkin pengulangannya jelas itu enggak saya sendiri yang disampaikan dari awal itu masalah data kan, yang diterangkan narasinya itu masalah data. Untuk selanjutnya malah saya sendiri yang penanganannya untuk actionnya itu kan di situ malah pembenaran HP ya, padahal dari narasi pertama itu menyampaikan data penting ini. Nah itu jadi kok tak pikir goblok juga gitu kan, goblok juga. Ya mungkin untuk teman-teman ada yang keberatan atas kejadian ini, mungkin kesempatan ini saya beri kesempatan, silahkan kalau mau apa ya, daripada di media kan makin luas, di sini mumpung ada orangnya silahkan. Saya bersedia dihujat gitu ya, saya bersedia dihujat, tapi mohon maaf untuk setelah ini saya minta tolong kepada teman-teman semua sebisa mungkin yang ada konten atau channel YouTube yang istilahnya istilah apa ya, mereview konten itu, mohon bantuannya untuk dihapus lah untuk yang konten yang enggak seharusnya disampaikan. Itu soalnya nanti kalau memang masih berlanjut, saya mungkin chat dulu lah, chat Mas tolong dihapus gitu kan, mungkin dari pihak saya sendiri dihapus. Kalau memang nggak diperlakukan seperti itu nggak bisa, ya nanti resikonya ada undang-undangnya sendiri di situ. Untuk mungkin saya sendiri merasa 3 hari yang lalu pun saya udahlah diam aja lah saya gitu kan, nggak respon apapun ke media. Bahkan mungkin di Facebook ya, Facebook karena saya nggak pernah buka Facebook itu, saya punya ada 2 akun Facebook itu nggak pernah saya buka. Dan untuk atas nama tempat kerja saya PKU Bantul itu sekarang sudah resign saya, sudah 1 tahun yang lalu dari sejak bulan Juli. Jadi untuk media, untuk atas nama ini kerja di RSUD PKU Bantul gitu kan, tolong kalau sebisa mungkin dihapus ya, karena aku nggak mau ada ikut campur pihak itu, beda, bukan ranah saya lagi gitu kan. Cuman saya sudah mengungkapkan bahwa saya itu bukan profesi teknisi ponsel, tapi saya siap. Jadi untuk intinya saya dari awal sudah memohon maaf dan mohon bantuannya untuk bantuannya yang memiliki konten, tolong di beres-beresi ya. Saya juga keberatan untuk kasus ini, mohon bantuannya untuk asosiasi. Terima kasih untuk Pak Ketua, untuk beberapa pihak yang ikut keluar keringat. Saya intinya support untuk penggugatan ke depannya. Saya ikut juga membantu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, saya sedikit kok meluruskan nanti takutnya, karena sedikit dari perbincangan kemarin dengan sekarang saya mau sinkronkan dulu. Artinya begini, awak dhewe sing teko, awak dhewe sing jelaske, awak dhewe sing krungu sing wingi karo krungu sing saiki. Jadi sebentar Pak. Ya, Kita iki makan siang iki wis mateng, wis disiapke. oke, setelah ini nanti langsung makan siang. Ana sing dredeg cek, kene sing dredeg iki. Padha aku kok ndak glekar nglek apa iso jual kaya wingi iki. Nanti ini sementara kita anu sih bae, makan siang sih. Makan siang nggak apa-apa. Oke, jadi langsung ya. Oh iya. Apa langsung diklarifikasi sih? nah aku tak klarifikasi seperti ini. Jadi menurut kalau keterangan di kemarin yang kita datang itu, jadi Mas Sigit sama Mbak Tuti itu sama sekali nggak tahu itu pihak dari SCTV. Ya tahu. Jadi kalau Mas Heru mungkin tahu kalau iki seko iki terus kok mlebune SCTV. Ngoten iki koyane ngono kuwi.
Jadi nek dari Mbak Itu, Mas. Tutik sama Pak Sigit diminta izin untuk buat konten tanpa mengetahui kowe iki saka SCTV. Ngono kuwi. Ngertine malah saka Malah ngertine saka wong wong kampung Desa Selorejo. Selorejo nggih. Selorejo. Ngaten niku. Lah dadi kok ben iki lempeng ngono lho. Dadi beliau memang memang konternya tidak iya Pak Bayu jenenge ngomong ke ora ngerti blas ngono. Nah, dia malah terdampak. Seperti itu. Nah, nek dari Mas Heru Mas Heru sendiri ya karena Mas Heru mesti ngerti ya niki mungkin saka sapa ditembusi sedulure dan lain-lain Bahasa Indonesia. seperti itu. Bahasa Indonesia. Dihubungi dengan dari saudaranya, terus kemudian dihubungkan dengan Para hubung itu kemarin. ya penghubung entah itu sopirnya dan lain-lain yang akhirnya membuat konten kreatornya membuat sutradara seperti ini yang jelas kalau menurut keterangan yang kemarin itu Mas Heru itu berbicara banyak sekali dan sang editor mungkin memotong-motong hal-hal yang perlu untuk di-upload seperti itu untuk konten seperti itu. Jadi tidak usah muter pusing-pusing. Kemudian kita sendiri kalau untuk kerana selanjutnya saya pikir kapasitas kita itu apa? Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita yang di Jogja, kemudian kita serahkan ke Test Point Jakarta untuk mengklarifikasi kepada pihak SCTV seperti itu. Jadi kalau Pak Bayu, kemudian Pak Umbina dan lain-lain untuk naik, kita lapornya nanti ke Test Point. Test Point dan kemudian nanti kalau ada berita dari Test Point atas klarifikasi dari pihak SCTV tentunya pasti menghubungi rekan-rekan kita yang di daerah seperti itu. Jadi tidak perlu banyak pertanyaan yang akhirnya menghujat dan lain-lain, nanti pasti sudah ada sendiri nanti titik terangnya seperti apa. Karena gitu. Yang jelas mereka sendiri dalam arti kata Test Point sudah mempersiapkan apa yang harus SCTV lakukan. Apakah harus mereview ulang ataukah harus mengupload konten Video berikutnya video ulang dengan jam yang sama, itu ada step-stepnya. Di jam sama misalkan mereka itu upload kemarin video jam 6 pagi, tentunya besok juga jam 6 pagi untuk mengklarifikasi tersebut. Itu ada aturan sendiri yang saya sendiri sebenarnya tidak tahu pasti seperti apa. Nanti kita serahkan langsung ke Test Point saja. Begitu. Oke. Karena memang ini sudah sangat lapar sekali, mengingat kemarin itu gara-gara bakwan satu kita bisa jatuh. Hari ini kita break dulu untuk makan siang. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Tutik Mas Sigit selaku MM Server dan narasumber Mas Heru. Kemudian apabila masih ada ganjalan-ganjalan sedikit, kita hilangkan dulu sejenak, kita istirahat. Makan Begitu, siang, terima kasih. Yang mau sholat silakan, yang mau makan siang silakan. Yang mau belanja di belakang ada Kojufong, BA Spare Part, silahkan. Mudah-mudahan nanti mendapat harga-harga yang menarik di belakang. Terima kasih. Saya cut dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti.